Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini masih pertemuan pertama ya. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Jadi di sini teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Teknologi adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Jadi teknologi di sini diciptakan untuk membantu aktivitas-aktivitas masyarakat dan menunjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Salah satu definisi information technology yang diambil dari Information Technology Training Package ICA 99 bahwa industri teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses penyajian, mengelola data dan informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan teknologi dalam berbagai bidang ya. Di sini yang pertama ada contoh dari bidang pendidikan. Jadi teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai kombinasi teknologi di teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan di internet. Jadi internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning yang sedang kita lakukan sekarang ya. Itu penunjangnya itu internet. Menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Terus yang kedua di sini ada contoh penerapan dari bidang kesehatan. Kalau pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan, salah satunya adalah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Contoh lainnya ialah digunakan robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menentukan letak tumor dalam tubuh pasien. Jadi ketika kalian ke rumah sakit itu sekarang kan ditanya tuh namanya siapa gitu. Nah di situ akan kelihatan kalian sudah pernah berobat di rumah sakit tersebut atau belum. Terus sebelumnya berobat masalah mengenai apa gitu. Nah itu contoh penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang ketiga ada contoh penerapan teknologi informasi pada bidang perbankan. Dalam dunia perbankan, contoh penerapan teknologi informasi adalah telah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking atau mobile banking ya yang kalian punya sekarang. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening, dan banyak lain lagi lah. Kalau misalkan kalian lihat ya, kalau punya M-Banking itu masih banyak lagi fungsi-fungsinya yang memudahkan kita sekarang ini untuk bertransaksi antara satu sama lain gitu. Terus contoh penerapan teknologi di bidang bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan pula oleh sarana pedagang secara elektronik atau dikenal dengan e-commerce sekarang. Sekarang ada Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lain itu masuk ke dalam e-commerce ya. Jadi itu penerapan teknologi informasi di bidang bisnis. Lagi ada juga di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, teknologi informasi dan komunikasi bisa diakses dengan e-government, membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
Terus ada contoh penerapan teknologi di bidang perusahaan. Penerapan teknologi di informasi telah banyak digunakan oleh usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan bekerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan, kayak nanti penggajian otomatis dan lain-lain, itu masuknya ke ERP. Bisa juga di dalam perusahaan tersebut sudah absensi melalui mobile, melalui M-Staff atau melalui website. Itu juga contoh penerapan teknologi informasi dalam bidang perusahaan. Nah, di sini ada contoh-contoh teknologi informasi lagi. Ada pengiriman SMS. Pengiriman SMS itu juga termasuk dalam contoh teknologi informasi dengan alatnya menggunakan handphone sekarang. Terus medianya adalah media udara dengan wireless ya. Terus data yang atau informasi yang dikirim adalah berupa teks aja kalau SMS. Kalau misalkan gambar dulu itu ada MMS ya, udah jarang sekarang digunakan. Kalau gambar MMS, kalau teks itu SMS. Alatnya sama handphone, medianya udara, wireless, MMS. Data atau informasi dia yang dikirim gambar. Bisa juga dia menyelipkan teks-teks di dalam MMS. Terus ada pengenalan komputer hardware, software, dan brainware. Di sini ada definisi komputer dulu. Yang pertama, nanti hardware, software, dan brainware-nya kita bahas belakangan. Jadi komputer merupakan peralatan atau device yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan secara otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan tersebut. Nah, kalau komputer itu kalian udah sering lah ya pakai sehari-hari gitu. Kayak laptop yang sekarang kan sudah merupakan pembaruan dari komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Itu sama aja dengan perkembangan komputer dari tahun ke tahun. Yang pertama lagi di sini ada klasifikasi komputer berdasarkan jenis data yang diolah gitu. Ada klasifikasi nanti menurut kegunaan dan lain-lain. Yang pertama ini ada menurut jenis data yang diolah. Pertama di sini ada komputer analog. Jadi keluaran dari komputer jenis ini adalah dalam bentuk dial atau grafik. Contohnya, besaran arus listrik. Keuntungan dari komputer analog adalah dapat langsung memproses data dalam besaran fisik tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu. Tapi kerugiannya adalah komputer jenis ini kecepatannya sangat lambat. Kalian bisa lihat contoh di sini, ini adalah komputer analog. Bentuknya aja masih belum sempurna ya. Terus yang kedua di sini ada komputer digital. Komputer digital digunakan untuk memproses discrete data, bilangan atau angka yang terputus-putus, dan akan mengenali data sebagai sinyal discrete dari tinggi rendahnya tegangan listrik. Keluaran dari komputer jenis ini bisa dalam bentuk angka, huruf, dan grafik atau gambar. Komputer jenis ini sangat cocok untuk aplikasi bisnis karena dapat menyimpan data, proses datanya lebih cepat, dan dapat melakukan perhitungan dengan logika. Yang ketiga ada komputer hybrid. Komputer hybrid adalah kombinasi antara komputer analog sama komputer digital, sehingga komputer jenis ini dapat melakukan pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Komputer hybrid lebih cepat lagi dibandingkan dengan komputer jenis digital. Jadi dia merupakan gabungan dari analog sama digital. Otomatis dia lebih cepat ya, fungsinya juga lebih banyak gitu kalau udah hybrid. Nah, lanjut lagi di sini ada klasifikasi komputer yang kedua berdasarkan bidang masalahnya atau berdasarkan kegunaannya. Yang satu ada special purpose computer. Komputer jenis ini hanya dapat menyelesaikan satu masalah aja, sehingga hanya program tertentu aja yang dapat dimasukkan dalam komputer ini. Misalnya komputer perbankan dan komputer yang digunakan pada kilang minyak. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Programnya itu hanya satu. Misalkan program untuk menghitung uang, nah dia cuma satu, bisanya itu aja komputernya, tidak bisa digunakan untuk yang lain karena khusus digunakan hanya satu program itu aja.
Terus yang kedua ada general purpose computer. Komputer jenis ini dapat menyelesaikan bermacam-macam masalah. Komputer yang termasuk dalam jenis ini adalah komputer digital dan analog. Namun yang umum adalah komputer digital, misalnya komputer untuk pendidikan dan komputer untuk bisnis. Nah, komputer general purpose komputer itu bentuknya sudah mulai seperti PC-PC yang kalian lihat zaman sekarang ya. Terus ada lagi di sini yang ketiga, klasifikasi komputer berdasarkan kemampuannya ya, kemampuan komputer. Yang pertama ada small scale computer, disebut small scale mainframe computer. Dia sih small scale computer tuh. Kapasitas memorinya antara 64 KB sampai dengan 8 MB aja. Dia dapat menangani puluhan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Lanjut yang kedua di sini ada medium scale computer. Kalau tadi small, sekarang lebih tinggi medium, disebut medium scale mainframe computer. Kapasitas memorinya lebih besar, dia 512 KB sampai dengan 8 MB. Dia dapat menangani ratusan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Nah, yang ketiga ada large scale computer, disebut dengan large scale mainframe computer atau mainframe computer. Bentuknya dia besar, kapasitas memorinya 512 KB sampai dengan 8 byte, masih kecepatan tinggi dan menggunakan time sharing tinggi, yaitu pengguna komputer dapat menggunakan komputer secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Terus ada di sini generasi komputer. Di sini ada generasi yang pertama dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu menggunakan tabung hampa atau electronic vacuum tubes. Yang kedua, jumlah tabung hampa yang digunakan itu 18.000 tabung hampa. Yang keempat itu berat tabung hampa kurang lebih 30 ton, jadi otomatis nggak bakalan bisa dibawa kemana-mana. Yang kelima, banyak mengeluarkan panas si tabung hampanya. Yang keenam, kecepatan proses masih rendah karena dia kan masih generasi komputer pertama ya, ibaratnya baru keluar gitu, jadi belum ada pembandingnya juga. Yang ketujuh, penyimpanan datanya dia masih terbatas, jadi selain lama dia juga masih terbatas gitu. Terus contoh komputer generasi yang pertama di sini adalah Mark I ya, dinamainnya komputer pertama tuh dinamainnya Mark I. Terus Leo atau Lion Electronic Office, komputer komersial pertama yang dibuat di Inggris. Yang ketiga itu ada UNIVAC 1, Universal Automatic Computer atau komputer komersial pertama yang dijual kepada Biro Sensus. Terus yang kelima ada EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Yang keenam ada EDSEC atau Electronic Delay Storage Automatic Computer. Nah, ini merupakan contoh dari generasi komputer pertama, yaitu komputer ENIAC 1 di kiri dan komputer ENIAC 2 di kanan. Yang selanjutnya di sini ada pabrik komputer yang memproduksi generasi ke-1 itu merupakan perusahaan komputer yang mengembangkan komputer generasi 1 adalah IBM ya, terkenal dengan Mark Computer Series-nya. Terus yang kedua ada si Burroughs Magnetic Drum Computer tipe E101, dia menciptakan itu. Terus RCA dia menciptakan BISNEC dan Honeywell atau Datamatic. Terus di sini selanjutnya ada komputer generasi kedua yang diciptakan tahun 1959 sampai dengan 1965 yang ciri-cirinya menggunakan transistor atau disebut juga solid state device. Yang kedua, secara fisik makin ringan dan makin kecil dibanding generasi ke-1, tapi makin ringan dan kecilnya itu masih tetap nggak bisa dibawa kemana-mana ya, masih termasuk besar lah ibaratnya. Yang ketiga, penggunaan memori atau storage makin besar tapi prosesnya lebih cepat. Nah, memorinya emang lebih besar nih, tetapi prosesnya lebih cepat. Sama lah kayak teknologi sekarang. Kamera sekarang emang semakin bagus, tapi kan pasti kan penggunaan memorinya kan lebih besar ya. Terus
Yang keempat, mulai digunakannya online data processing. Nah, di generasi kedua ini udah memulai digunakan si online data processing. Yang kelima, mulai digunakan di storage atau penyimpanan data. Yang keenam, pabriknya itu yang memproduksi itu generasi si IBM seri 1400, terus 7070, 7090, IBM 1600, NCR atau National Cash Register seri 304, RCA-nya model 501, Univac-nya yang ketiga Univac 1107 dan lain-lain. Terus ini ada yang ketiga, generasi ketiga itu dimulai dari 1965 sampai dengan 1970. Ciri-cirinya dia menggunakan IC atau integrated circuits. Yang kedua menggunakan multiprocessing dan multiprogramming. Yang ketiga menggunakan visual display terminal yang dia menampilkan grafik, menerima dan menampilkan suara. Nah, dia sudah menampilkan grafik ya, terus dia bisa menerima dan menampilkan suara. Yang keempat menggunakan MIRC atau Magnetic Ink Character Recognition. Nah, ini yang merupakan komputer generasi ketiga nih. Ini udah mulai kecil nih ya. Pabriknya yang memproduksi generasi ketiga itu ada IBM seri 360, ICL itu 1900, Univac 1108 dan Univac 9000. Lanjut kita ke generasi keempat, yaitu dari 1970 dan seterusnya. Ciri-cirinya dia menggunakan LSI yang dikembangkan menjadi VLSI. Teknologi pembuatan VLSI disebut dengan MOS teknologi, merupakan pemadatan ribuan transistor ke dalam suatu chip. Chip ini disebut juga dengan CMOS atau Chip Metal Oxide Semiconductor karena terbuat dari metal melalui proses oksidasi dan bersifat semikonduktor. Nah, ini nih contoh dari gambar komputer generasi keempat. Lanjut, di sini ada generasi kelima yang mulai dibuat dari tahun 1995 sampai dengan seterusnya. Yang ciri-cirinya dia berkembang software baru, dia udah mulai menggunakan Microsoft Windows atau OS 2 atau Linux dan lain-lain lah. Udah mulai ada tuh sistem operasinya. Yang kedua, komputer mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang sehingga disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dalam AI ini dikembangkan sistem pakar atau expert system, robot dan sebagainya. Yang ketiga ada ICOT atau Institute for New Computer Technology di Jepang, mengembangkan komputer yang dapat berbicara dengan manusia, mendiagnosa masalah, hemat energi dan sebagainya. Nah, si ICOT ini lebih duluan lagi nih, dia mengembangkan komputer yang bisa ngomong sama manusia. Yang keempat, contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey, atau HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Jadi makin lama si komputer ini makin canggih gitu loh. Dia belajar dari pengalamannya. Jadi semakin banyak percakapannya dengan manusia, dia semakin berkembang sendiri gitu. Terus di sini ada generasi komputer di masa depan. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang terbuat dari protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik ya, serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Jadi, komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin akan membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Nah, yang terakhir di sini ada pengertian hardware, software, dan brainware ya.
Hardware-nya yaitu mendeskripsikan semua elemen elektronik dan mekanik dari komputer bersama dengan peralatan yang digunakan komputer. Contohnya, keyboard, CPU, hard disk, dan lain-lain. Itu merupakan hardware atau perangkat keras ya. Nanti si hardware ini dibagi lagi jadi ada perangkat input dan output gitu. Terus yang kedua ada software. Di sini definisinya yaitu komponen dalam data processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Contohnya Microsoft Windows, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada brainware. Kalau brainware itu yaitu orang yang bekerja dalam instansi komputer dan beberapa masalah yang berhubungan dengan komputer. Contohnya di sini brainware itu analis sistem, programmer, dan lain-lain. Jadi kalau hardware sama software itu merupakan bagian komputernya, kalau si brainware ini manusianya gitu ya. Oke, pertemuan pertama sampai di sini aja. Nanti lebih lanjutnya kita bahas di pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.